Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cina Ruangi Menanweki. Kembali lagi bersama saya Bung Imam dalam Ngobrol Sosiologi episode ke-13. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam teori sosial, yaitu kekuasaan mikro yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Bagaimana kekuasaan beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa Michel Foucault melihat kekuasaan tidak hanya terpusat pada negara atau elit, tapi juga tersebar dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Mari kita simak bersama. Michel Foucault adalah seorang filosof dan sosiolog asal Prancis yang dikenal dengan analisisnya tentang kekuasaan, pengetahuan, dan diskursus. Foucault menolak pandangan tradisional yang melihat kekuasaan hanya sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, seperti negara atau penguasa. Menurut Foucault, kekuasaan itu tersebar di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tercermin dalam hukum atau peraturan yang jelas. Ia memperkenalkan konsep kekuasaan mikro yang berfokus pada cara-cara kekuasaan bekerja dalam interaksi sosial sehari-hari. Konsep kekuasaan mikro menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja tidak langsung melalui norma, praktik, dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Foucault menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam struktur besar seperti negara atau institusi, tapi juga tersembunyi dalam hubungan sosial kita yang lebih kecil, seperti interaksi antar individu, keluarga, tempat kerja, atau sekolah. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak menyadari bagaimana kekuasaan itu mengatur perilaku kita. Contoh paling sederhana adalah bagaimana kita bertindak sesuai norma sosial yang berlaku. Meskipun tidak ada hukuman langsung yang mengancam kita menunjukkan bahwa kekuasaan bisa bekerja tanpa terlihat secara eksplisit. Bagi Foucault, kekuasaan selalu terkait erat dengan pengetahuan dan pengawasan. Salah satu contoh paling terkenal adalah konsep panoptikon, sebuah jenis penjara yang dirancang agar penghuninya selalu merasa diawasi, meskipun mereka tidak diawasi secara langsung. Konsep ini mengilustrasikan bagaimana pengawasan dalam masyarakat modern bisa membuat individu merasa selalu diawasi, yang pada gilirannya membuat mereka mengikuti norma-norma sosial tanpa perlu adanya kekuasaan atau kekuatan yang nyata atau otoritas yang selalu terlihat. Pengetahuan menjadi alat kekuasaan dalam masyarakat, karena pengetahuan tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak bisa mengontrol bagaimana kita berperilaku. Misalnya dalam dunia medis, pendidikan, atau bahkan di tempat kerja, kita sering kali merasa terkontrol oleh berbagai pengetahuan yang mengarahkan tindakan kita. Foucault juga mengembangkan konsep diskursus yang mengacu pada cara-cara berpikir, berbicara, dan bertindak terstruktur dalam masyarakat. Diskursus ini membentuk identitas sosial kita dan juga mengatur perilaku kita tanpa kita sadari. Contoh dari diskursus ini adalah bagaimana kita berbicara tentang gender, ras, dan atau kesehatan. Diskursus ini tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan pengetahuan, tapi juga untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Ketika kita berbicara tentang perilaku sesuai dengan norma-norma tertentu dan diterima dalam masyarakat, kita sedang menjadi bagian dari diskursus yang berfungsi sebagai alat pengendali sosial. Di dunia modern seperti saat ini, konsep kekuasaan mikro menurut Foucault sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali tidak menyadari bagaimana kekuasaan tersebar melalui berbagai interaksi sosial, baik itu di media sosial, di tempat kerja, atau dalam kehidupan keluarga. Sebagai contoh, di tempat kerja, kekuasaan mikro dapat terlihat dalam bagaimana atasan memberikan arahan atau bagaimana standar kerja telah ditentukan. Di dunia pendidikan, kekuasaan mikro terlihat dalam bagaimana kurikulum atau ujian-ujian menentukan perilaku dan prestasi siswa. Bahkan dalam interaksi sehari-hari di media sosial, kita bisa melihat bagaimana orang-orang mengontrol satu sama lain melalui norma-norma tertentu yang ada.
dan yang tentunya berlaku dalam masyarakat tersebut. Namun Foucault juga memberikan kritik terhadap pandangan bahwa kekuasaan mikro adalah hal yang negatif. Bagi Foucault, kekuasaan bukan hanya tentang penindasan, tapi juga tentang produksi kebebasan. Artinya, kekuasaan mikro bisa menciptakan ruang-ruang baru untuk kebebasan dan kreativitas. Namun tentu saja, kita harus waspada dengan bagaimana kekuasaan mikro ini bisa menjadi alat kontrol yang tersembunyi. Masyarakat harus peka terhadap bagaimana kekuasaan beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus berpikir kritis tentang cara-cara kita terlibat dalam struktur sosial yang ada. Sampai di sini ngobrol sosiologi episode ke-13 kita tentang kekuasaan mikro menurut Michel Foucault. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Apakah kalian sudah bisa melihat bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Jika ada topik lain yang ingin kita bahas lebih intens, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa, Cina Roangi, Menan Wiki. Selamat malam.